Oke, halo semuanya. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah kisah yang, wah, luar biasa banget. Ini cerita tentang salah satu tokoh paling powerful dalam sejarah. Cerita soal ambisi yang setinggi langit, kekuatan yang nyaris tanpa batas, dan satu kata kecil yang ternyata menentukan segalanya. Oke, kita mulai dari skala yang bikin geleng-geleng kepala. Coba bayangin deh, 1.000, bukan 10, bukan 100, tapi 1.000 istri. Yap, sebanyak itulah istri yang dimiliki Nabi Sulaiman. Angka ini aja udah cukup buat ngasih gambaran ke kita betapa dahsyatnya kekuasaan dan pengaruh beliau di zaman itu. Nah, yang menarik nih, catatannya itu ada sedikit beda-beda. Ada yang bilang 700 wanita merdeka dan 300 hamba sahaya, ada juga yang bilang kebalikannya. Tapi, poin utamanya tetap sama. Angka totalnya selalu 1.000. Ini bukti kalau kemegahan dan statusnya yang luar biasa itu emang bukan kaleng-kaleng. Jadi, yuk kita mulai bagian pertama ini dengan kenalan lebih dekat sama sosok di balik semua ini, Nabi Sulaiman dan konteks kehidupannya yang super mega. Penting buat kita ingat ya, Sulaiman ini bukan raja sembarangan. Beliau itu nabi yang dikasih kekuatan super sama Tuhan. Bisa ngendalin angin, bisa perintahin jin, bahkan ngerti bahasa binatang. Nah, dengan kekuatan segede itu, ya wajar dong kalau ambisinya juga selangit. Nah, sekarang kita masuk ke inti ceritanya nih. Tentang sebuah sumpah yang diucapkan dalam satu malam yang bakal mengubah segalanya. Dengan penuh percaya diri, Nabi Sulaiman bersumpah. Beliau bilang, "Sungguh aku akan menggilir 70 istriku dalam satu malam." Ini bukan sekedar keinginan loh, ini sumpah. Sebuah deklarasi yang nunjukin betapa besar rencana yang ada di kepalanya. Tapi, nah ini poin pentingnya, tujuannya itu mulia banget. Dia nggak pengen punya banyak anak buat pamer kekuasaan, sama sekali bukan. Rencananya itu buat membentuk satu generasi pejuang tangguh yang bakal berjihad di jalan Allah. Tapi, disinilah ceritanya berbelok tajam. Ada satu momen krusial, satu kelalaian kecil yang akibatnya, wah, luar biasa besar. Jadi, pas lagi semangat-semangatnya nih, dengan ambisinya yang gede banget, datang seorang sahabat yang disebut-sebut sebagai malaikat buat ngasih pengingat. Cuma nasihat simpel aja, yang sebenarnya bisa mengubah semua alur cerita ini. Nasihatnya simpel banget. Cuma satu frasa, ucapkanlah insya Allah. Itu aja, satu kalimat yang jadi jembatan antara rencana manusia dan kehendak Tuhan. Tapi, ya namanya juga manusia, di tengah semangatnya yang menggebu-gebu dengan visi besarnya itu, Nabi Sulaiman lupa, beliau alpa. Frasa yang kelihatannya sepele tapi krusial banget itu kelewat. Oke, sekarang kita lihat akibatnya. Gimana satu kelalaian kecil ini membawa hasil yang jauh banget dari bayangannya. Ingat kan tadi rencananya mengharapkan 70 anak laki-laki. Semuanya bakal jadi pejuang berkuda yang hebat. Harapan yang gede banget kan? Dan kenyataannya, dari 70 yang lahir cuma satu. Cuma satu orang anak. Bayangin, betapa jauhnya dari ekspektasi. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Satu-satunya anak yang lahir itu pun ternyata lahir dalam kondisi nggak sempurna, punya kekurangan fisik. Ini kayak jadi penegasan terakhir kalau rencananya yang super ambisius itu gagal total. Dan penjelasannya datang langsung dari Nabi Muhammad yang menceritakan ulang kisah ini. Beliau bersabda, kalau saja ia ucapkan insya Allah, niscaya ia akan mempunyai banyak putra. Nah ini kan jelas banget ya, langsung menghubungkan hasil yang mengecewakan itu sama satu kata yang terlupa. Oke, dari kisah yang dahsyat ini, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Jadi, insya Allah itu artinya apa sih? Ya, jika Allah menghendaki. Tapi lebih dari itu, ini adalah pernyataan kerendahan hati, pengakuan kalau sekuat apapun kita, sehebat apapun rencana kita, hasil akhirnya itu tetap di tangan Tuhan. Jadi, intinya apa? Kisah Nabi Sulaiman ini ngajarin kita kalau kekuasaan, kekayaan, bahkan niat baik sekalipun itu belum cukup. Ada yang jauh lebih penting, kerendahan hati dan sadar kalau kita ini bergantung sama kehendak yang maha kuasa. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua kan? Dalam setiap rencana kita, dalam setiap ambisi kita, seberapa sering kita benar-benar ingat kalau kita cuma bisa berencana dan berusaha, tapi hasil akhirnya itu bukan punya kita? Sebuah pelajaran dari ribuan tahun lalu, tapi relevan banget sampai detik ini.